Saya tuh lagi mikirin apa ya kalimat pertama saya untuk membuka podcast malam hari ini dan saya udah kepikiran waktu itu, yaitu kalimat selamat kepada Lando Norris karena sudah resmi jadi juara dunia F1 2025. Tapi ternyata plot twist selalu ada kapanpun guys. Dan hari sial tidak ada di dalam kalender. Selamat datang di The Constructor, saya Hafik Bramasta. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa sehat selalu dan tetap waras. Ya emang ini apa Las Vegas ini ya apa sebenarnya bersahabat buat orang Asia kayak kita. Kenapa? Karena di sini tayang jam 11 siang gitu. Jadi sangat-sangat siang sekali dan sangat-sangat friendly untuk kita apalagi di hari Minggu buat teman-teman yang mungkin punya kebiasaan jogging, punya kebiasaan gym pagi hari atau punya kebiasaan sepedahan gitu, beres sepedahan, beres olahraga, nonton F1 gitu ya. Tapi saya sedang membayangkan kalau Anda adalah seorang fans Liverpool atau fans Manchester City, lalu kemudian Anda juga seorang ini apa fans papaya gitu ya. Wah, bagaimana rungkatnya Anda di hari Minggu ini? Oke, dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan Las Vegas yang chaos ini ya, saya sudah bersama dengan sahabat saya, gini ya, teman-teman saya yang kayaknya juga antusias ya menonton Las Vegas ini. Ada apa namanya Mas Karbit. Ini BTW literally nama akunnya Karbit ya. Ada Mimin GP Karbit, Mas Brian. Gimana kabarnya Mas Brian? Halo, halo. Sudah mental lebih sehat ya semenjak nggak jadi fans Ferrari. Jadi ya itulah. Nih guys, ntar coba nih Mas Bri. Ini anggaplah misalnya Mas Bri ini lagi promosi kayak produk-produk apa gitu. Nah, ceritanya Mas Bri ini sedang testimoni yang awalnya Mas Bri jadi tifosi sekarang jadi fans Mercedes gitu. Coba kasih dapat testimoni Mas Bri. Sebenarnya berpindah dari Ferrari ke Mercedes kalau dilihat dari segi balapannya ya. Mm-mm. Mercedes tuh memang nggak yang impress-impress banget ya sebenarnya. Tapi Mm-mm. jelas secara constructor point kita memantati Ferrari itu yang pertama. Jadi sudah jelas mental jauh lebih baik ya melihat itu. Dan kedua, Betul? nggak ada drama-drama di balik manajemen gitu ya. Karena sebuah Oh. tim yang baik adalah tim yang punya manajemen yang baik gitu. Bukan manajemen yang menyuruh pembalapnya untuk nggak terlalu banyak bicara gitu. Jadi ya itulah ya sumringahnya menjadi fans Mercedes gitu. Oke, oke. Ya, itu guys ya testimoni dari seorang yang berpindah dari tifosi menjadi fans Silver Arrow ya. Oke ya, tapi kita nanti bahas ya. Oke, kemudian ada juga yang OTW OG The Constructor, ada Bang Ahrel. Gimana kabar Bang Ahrel? Baik, Alhamdulillah, Afik. Dan sudah bersama kita juga ada seorang fans Banteng yang sumringah sekali karena, aduh, ini saya takut nanti bang ininya digoreng gitu ya. Ada Bang Rifki, gimana kabarnya Bang Rifki? Halo Bang Afi, halo Bang Brian, halo Bang Arsen. Selamat malam malam. Nih, tadi tadi tuh saya hampir ngomong cuma takut keceplosan, takut digoreng tuh. Gitu ngomongin ini ya. Oke guys, tapi fun fact ya guys, kita tuh tadi sebenarnya udah tag tadi sebenarnya jam 2 siang itu ya, habis habis balapan itu. Tapi gara-gara FIA ini guys, gara-gara FIA ini lama banget ya ngasih kita informasi tentang hasil dari investigasi mereka. Akhirnya apa yang terjadi ya udah saya putuskan untuk tag lagi aja lah gitu. Ya. Dan seperti yang sama-sama kita tahu, oke, tapi sebenarnya kita mau bahas balapannya dulu ya. Jadi balapan kali ini dimenangkan oleh Max Verstappen, start dari P2 dan dengan praktik yang ya tidak begitu menonjol gitu ya. Dan kemudian apa start dari P2 dan berhasil memanfaatkan kesalahan Lando yang melebar gitu ya. Jadi ini Lando kayaknya harus belajar lagi guys ya. Apa namanya untuk menghadapi seorang Max Verstappen gitu. Ya, dan juga P2 Lando Norris, P3 George Russell. Tetapi setelah menunggu 4 jam lamanya sebuah plot twist terjadi di mana dua McLaren didiskualifikasi karena plank yang tipis ya, skid row yang tipis guys ya. Dan pelanggarannya tuh bagi kita yang mata telanjang ini itu
tipis banget, 0,07 milimeter, bukan senti guys, 0,07 milimeter. Artinya apa? Tipis banget. Yang itu mungkin cuma bisa dilihat pakai mikroskop, ya. Tapi tidak ada hal yang cuma di F1 ya. 0,00001 detik itu berharga bagi F1 gitu ya. BTW, Bang Rel gimana kabar Bang Rel? Baik, baik, alhamdulillah baik. Ferrari hampir aja ya Bang ya. Iya betul. 0,1. Dikit banget, dikit banget. 0,1. 0,16, 0,1 0,1. setengah. 0,16. Sayang sekali. Oke, oke. Eh, mari kita membahas atau apa memulai dari rating dulu nih. Mungkin dari Mas Bri dulu. Mas Bri mau kasih rating berapa untuk race di Las Vegas ini? Jujur, sebenarnya nggak nonton. Oke. Cuman jujur memang karena aku udah sempet infokan kan, memang aku lebih Ada shifting ke agenda. ya, dan juga lebih shifting ke MotoGP kan sebenarnya daripada Oke. F1 gitu ya. Tapi ya sedikit melihat highlight dan aku cuma bisa ngeliat hasil ya. Ya sebenarnya ini kayaknya seru ya. Jadi mungkin 8/10 mungkin 8/10. dari aku ya. Oke, oke, oke. Oke, Bang Arel mau kasih rank berapa Bang Arel? 8 pas juga. 8 pas juga. Kenapa Bang Arel? Ya, karena dari awal race itu yang menurut menurut gua sih yang paling ya bikin ramainya tuh, yang bikin hype-nya naik itu tuh pas first corner opening lap aja tuh. Iya lagi, bener 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 bener. That's it. That's it. Udah. Iya. Tapi emang nih kan abang kan nobar di Kemang Cage nih. Seramai apa Betul. bang di siang itu ketika Lando apa berusaha nutup Verstappen lalu habis itu melebar itu bang? Wah, itu pas Verstappen langsung switchback aja tuh ya si Lando itu tuh. Wah, langsung rame tuh. Langsung gempar tuh. Mana 300 orang lebih yang di sono. 300 orang. Serius 300 lebih. Wah gila, itu apa Kemang Cage cuan gede tuh. Iya sih. Oke oke ya, congrats ya buat Om Agung. Rame banget itu. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya fans F1 tuh banyak guys sebenarnya gitu ya. Jadi jangan bilang apa fans F1 tuh dikit, mana nggak ada. Ah, banyak buktinya. Buktinya nobar bisa 300 orang guys. Di daerah mahal kayak Kemang guys gitu ya. Oke, Bang Rifki mau kasih rating berapa? Kalau saya untuk Las Vegas kali ini saya tetap 8/10 karena seru, ada serunya, seru di awal yang pas yang kayak abang-abang tadi bilang, yang overtake-nya yang di turn 1, kemudian ya kayak yang setelah itu setelah lap-lap setelahnya ya agak ya flat saja begitu, biasa saya kayak tidak terlalu banyak battle, dan dan akhirnya seru kembali pas akhir race, di akhir race, jadi tetap 8/10. Oke, tetap 8/10 ya. Kalau saya mungkin bisa kasih ranking berapa ya? 8 lah, 8 gitu ya. Kenapa? Karena Sains tidak podium. Oh, enggak kan? Cara. Iya. Jadi apa ya? Sebenarnya emang saya sih nggak mau berharap ya, karena ya you know lah mobil Williams kan tidak segacor itu gitu ya. Jadi ya poin aja udah syukur lah gitu. Dan karena karena diskualifikasinya duo Papaya itu, Carlos Sainz yang tadinya P7 sekarang P5 dan berhasil membawa pulang 10 poin untuk Williams dan membuat standings Williams jadi 121 ya di posisi 5. Aman sekali untuk terhindar dari kejaran tim-tim di bawah kayak Racing Bulls, terus Haas, Aston Martin, sama satu lagi Sauber gitu ya. Aman sekali, apalagi dari Alpine ya. Jauh sekali gitu ya. Oke. Jauh. Oke, mari kita memulai dari ini dulu nih. Mungkin kita mau ke artisnya dulu nih. Artis di Las Vegas dengan gemerlap lampunya, Max Verstappen. Di free practice, sumpah ini nggak kelihatan nih orang. Even tiba-tiba Tsunoda P3 apa P3 di free practice pertama gitu, itu sesuatu anomali gitu ya. Tapi mungkin saya mau ke itu dulu, mau ke Bang Rifki dulu soal artis kita di seri ini gitu ya, Max Verstappen. Gimana Bang Rifki mengomentari orang yang kayaknya akan raih gelar kelima nih? Waduh.
ntar digoreng nanti. Ya, untuk komentar saya itu Bang, kalau mengenai Max Verstappen di kali ini, kalau misal dilihat dari free practice, memang kayak dia kayak biasa aja begitu, kayak tidak kelihatan, tapi pas Mm-mm. di qualifying apalagi Q3 itu saya kayak agak sudah mulai mulai apa ya, mulai pede, kayaknya bisa ini di Las Vegas dia dia at least dia podium begitu. Hmm. Dan untuk kalau untuk perebutan gelar bagaimana saya masih tetap dengan apa dengan yang saya pegang yaitu kayak apa ya? Ya setidaknya di dua seri ini masih lihat Verstappen either juara satu atau tidak at least podium. Jadi Hmm. tidak mau terlalu berekspektasi berlebihan ke Max Verstappen begitu. Intinya Hmm. lihat saja dia di depan, baris depan, front row. Nah, tuh guys, buat tifosi, tolong contoh fans berbantai gitu. Anda bayangkan ya, ini saya tuh bingung gitu ya. Tapi nanti kita bahas bahas kuda nanti aja lah gitu kan. Oke, Bang Arel, gimana Bang Arel komentarnya tentang artis kita di seri kali ini Max Verstappen? Sangat out of nowhere. Bener-bener out of nowhere. Gimana tuh atas Dari kabarnya Bang? dari free practice aja tuh, ya sepertinya dia tuh kayak apa ya, ibarat kata tuh oke lah, nyantui dulu nggak sih, merendah dulu nggak sih Iya, FP2, merendah. FP2, FP3. Terus pas quali mulai meledak, membara. Oke, 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 oke. Walaupun di dying minute harus kecolongan sama Lando. Betul, betul. Itu last last second banget itu. Iya, Di detik-detik terakhir banget itu. Iya sih. Dan emang apa ya? Ini orang anomali sih ya. Dan dia dari Monza sampai sekarang belum pernah nggak podium. Ya, jadi betul. podium streaknya masih dijaga sampai di Las Vegas. Gitu. Jadi ini orang anomali. Oke, Mas Pri gimana Mas Pri? Komentarnya tentang artis kita seri ini, Max Verstappen. Simpel aja sih sebenarnya. Kalau kita mau melihat GP sebelumnya yaitu di Brasil, start from pit lane Betul. dan finish di P3 sudah cukup menjawab seberapa luar biasa. Maksudnya gini, dia nggak pakai RB19. Maksudnya Iya, di zaman jelas. gangsternya dia menggunakan RB19 gitu, dia menggunakan RB20 yang memiliki banyak kritikan, itu kan. Yang Hmm. fans Red Bull pasti mengakui bahwa di awal musim mobil ini kritikannya banyak banget, Banget, banget. mulai dari ketidakstabilannya, mulai dari di belokan dia juga nggak bagus dan lain sebagainya, traction dan lain sebagainya. Tapi dengan mobil yang mungkin tidak paling diunggulkan saat ini, dan di Brasil dia membuktikan dari pit lane bisa podium, dan di Las Vegas pun itu sudah, menurutku, kita ada DM-DM-an kan mas, aku udah bilang bahwa ini expected bahwa this guy is gonna win this race, dan hasilnya memang win this race gitu. Jadi Hmm. nggak perlu kita bicarakan banyak, memang he's the greatest driver in this era. Tapi serius Mas, pas Mas Bri ngomong gitu, mungkin 2 atau 3 minggu lalu, pokoknya Mas Bri tuh kayak masih menaruh harapan gitu. Saya tuh jujur agak pesimis loh, Mas Bri, serius ini. Maksudnya apa? Hmm. Ini McLaren, terutama Lando sih. Kita harus highlight Lando karena Piastri habis Monza tuh kayak meh gitu lah. Itu bisa dibilang nih anak konsisten gitu ya, konsisten asli. Dan bisa dibilang Red Bull itu dalam beberapa momen masih bikin tuh kesalahan-kesalahan kayak contoh di Meksiko, terus pas Brazil gitu ya. Walaupun kesalahan itu bisa direcover dengan apa mengambil resiko ganti PU terus ganti apa lagi ya waktu itu? Pokoknya ganti PU atau pokoknya beberapa komponen diganti lah gitu kan. Dan akhirnya bisa eh meraih podium gitu dari pit lane gitu yang artinya itu sesuatu gitu. Nah, tapi setelah di Las Vegas ini gitu, yang ibaratnya saya masih agak cukup ya 50-50 atau bahkan peluangnya buat Max tuh kecil karena saya ngejagoin Mercedes justru ya tim Anda gitu. Itu ternyata bisa dibuktikan gitu ya Max itu. Jadi apa sekarang saya ngerti kenapa Mas Bri ngomong begitu. Karena gini, karena ketika ngelihat Max di awal musim
kita ngomong paruh musim awal ya. Betul. Itu kan perbedaan poinnya sekitar 100 lebih dengan Piastri yang saat itu Leading. digadang-gadang bahwa ini nih si juara dunianya nih, si the villain from McLaren nih akan juara nih gitu kan. Melihat dia di paruh musim kedua, di paruh sisa musim, sorry, Mm-mm. udah performanya agak inkonsisten, Lando malah yang lebih konsisten. Justru kan orang-orang pasti ekspektasinya adalah Max akan semakin kesulitan untuk Betul. meraih juara dong. Apalagi ada shifting dari Horner juga ke Lauren Mekies yang pasti sebagai tim prinsipal dia juga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan tim dan lain sebagainya. Hmm. Tapi ya saya nggak bisa bilang banyak selain ya his Max Verstappen gitu. His Max gitu. Itu sudah Again and mendeklar again ya. again and again his Max, dan ya ini anomali yang menurutku memang kenapa banyak orang mungkin yang nggak ngefans pun respect sama dia ya karena dia selalu bisa menghasilkan hasil-hasil yang spektakuler seperti ini gitu. Jadi Hmm. apakah yakin bahwa dia pasti dapat gelar kelimanya? Ya menurutku masih ada chance itu karena kayaknya dia tidak akan membiarkan ini lepas di dua race sisanya. Tersisa satu Betul. sprint race dan dua race lagi, dan I think 58 poin. 58. Ya, oh 58. bukan udah dipangkas 24, oh enggak ya? Apa aku Enggak, salah baca? enggak maksudnya ininya Poin maksimal, possible maksimal Oh, poin. poinnya. maksimal ya? Ya, 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 possible ya, poinnya. masih bisa lah berharap untuk Max juara kelima ya. Meskipun ya kita tahu mobilnya McLaren ini kan memang roket banget ya. Dan Iya. sesempurna itu musim ini gitu. But Hmm. ini akan jadi dua race yang seru sih di terakhir menurutku. Jadi Oke. let's see what happens. Tapi ngomongin Verstappen nih, ini saya punya pertanyaan khusus buat Bang Ahrel karena Bang Ahrel kan nonton F1 udah lama nih. Ya, Apakah Verstappen sekarang itu masuk di eranya Vettel gitu? Vettel di mana dia yang tadinya jadi enemy, ya. kemudian dia lama di Ferrari dan akhirnya dia jadi figur yang dihormati gitu. Sama kayak sekarang ketika dulu dia dibenci Verstappen itu karena dominasinya apalagi di 2023 2023 di mana spam Wilhelmus kecuali di apa Singapura gitu. Singapura. Heeh. Dan sekarang ketika apa 2 tahun lalu mungkin orang membenci sosok Max Verstappen tapi sekarang justru orang memberikan respect pada dia gitu. Karena dia ini loh, balik lagi paruh pertama musim aja dia kan apa ya? Ya kita tahu lah kayak apa mobil Red Bull semenjak masih ada Christian Horner di situ. Betul. Terus Zandvoort aja dia cepean lebih marginnya dari Piastri. Tapi ya ya ini setelah dari baku sampai sekarang dengan McLaren yang lagi amburadulnya. Mm-mm. Iya sih. Nah, tapi kita akan bahas McLaren nanti ya. Oke, sekarang kita mau beralih dulu ke ini nih, ke selain artis kita di minggu ini adalah Max Verstappen, artis kita lainnya yang mengejutkan kita semua di kualifikasi adalah sang juara 7 kali, Lewis Hamilton. P20, walaupun akhirnya P19 karena Tsunoda start dari pit lane akibat pergantian power unit. Tapi banyak yang bilang, wah ini apa Hamilton udah abis lah, kayak gimana gitu-gitu. Nah, mungkin kita mau serahkan dulu ke Tifosi nih, Bang Arel. Soal kemarin di itu, di kualifikasi. Walaupun hebatnya Hamilton setelah dia start dari P19 bisa bounce back ya, bisa sampai ke P10 dan karena penalti itu dia P8 berarti ya. P8 Iya, gitu iya bawa pulang P8 4 poin betul. untuk Ferrari. Nah, gimana Bang soal Hamilton? Mengejutkan, sangat mengejutkan. Makanya jujur aja nih waktu kemarin kan gue sempat live reaction di TikTok sama teman-teman gue. Lihat Lewis Hamilton P20 aja ini, ya Allah ini tangan badan gemeter. Aduh, Gemeter ini gimana serius. bisa? Iya seriusan, seorang 7 kali juara dunia. Ya tapi mau gimana lagi Ferrari yang sampai sekarang internalnya garis keras masih begitu-begitu aja. Yaudah, pembalapnya fokus balapan aja ya kita. Ya kan kemarin Brazil itu bukan karena pembalapnya, itu kan karena Failkan. miskalkulat timnya lah. Ya. Terus apa?
Kimi apa Ya, Piastri pakai acara nyenggol lah itu. Terus yang disalahin pembalapnya coba. Aduh kasihan itu. itu dia. Pak Elkan. Iya. Kayak kira apakah tifosi kepikiran untuk demo kali ya ke rumahnya Elkan atau jangan. Ter Iya, iya, iya. saya jadi ingat ini rumah seorang pejabat yang dikeruduk akhir Agustus Nah, kemarin. Saya, itu dia. saya. Nah, ini kalau semoga orang Italia nggak nonton apa yang terjadi di kita ya. Iya. Jadi inspirasi yang ada di geruduk tuh rumah Elkan gitu ya. Oke, Bang Rifki mau komentari soal Sir Lewis Hamilton? Iya Bang. Jadi untuk saya mau komen mengenai Hamilton itu di Las Vegas. Oke, yang pertama saya kayak secara mengejutkan. Tapi di sini saya kayak tidak nonton dari Kiwan. Yang bagaimana bisa saya tidak nonton langsung begitu. Dia tersingkirnya bagaimana. Cuman pas saya lihat di Instagram penyebabnya katanya apa ya dia nabrak balat apa begitu. Iya, Nah, Balar jadi kalau nggak salah. Banyak ya, kayak tiang gitu lah. Bollard. Oh, Bollard. Oh ya, Bollard. ya bola. Nah, jadi di sini ya itulah karena tadi sempat dibahas juga sama Bang Bang Arcel katanya di internalnya Ferrari lagi memanas, terus di kualifikasi dia kasihan lagi, apalagi karena ini kan street circuit, jadi tracknya juga yang eh, jadi faktornya, jadi ya jadi kasihan lah saya sama Lewis Hamilton ini, apalagi dia kan juara dunia 7 kali. Jadi ya dia kasihan tapi lihat performanya juga akhirnya masuk zona poin ya dia good performance juga. Hmm. Oke, Mas Bri, gimana Mas Bri sebagai ex ex tifosi? Private Mas Bri. Dibuktikan dulu ya, bukti ekstivosinya ya, dibuktikan dulu, Bener, dibuktikan dulu, dibuktikan. dibuktikan dulu. Sebenarnya gini, Itu BTW nggak jadi dijual, Mas? gak ada yang mau beli, Oh, nggak ada yang kayaknya. mau beli. BTW Oke, guys, kalau ada yang mau beli bisa ini ya, bisa oh ya, ini bukti nih, bukti kontak nih. IG-nya ini ya, Bang Brian Ini, ya. ada bukti nih. Tuh, aktivitas nih. Nah, Nih. tuh. Ya, kalian ya. Bukti memang punya memang. Oke. Em, kan kita udah sempat bahas ya di Hot Take sebelumnya Oke. bahwa ketika kita bilang Sir Lewis Hamilton tuh habis, menurutku sehabis-habisnya he's still a seventh world champion ya, dan dia membuktikan dengan finish di nomor 10 ya, karena penalti jadi finish nomor 8, berarti kan dia secara skill tuh masih ada. Yang Hmm. nggak ada kan sebenarnya adalah kemampuan dari SF25-nya yang nggak ada. Kayak seperti yang Leclerc bilang bahwa I push like an animal gitu. Ya Jadi dia kasihan. bilang bahwa di push like an animal pun tidak bisa mendorong gerobak SF25 ini lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita bahas dulu Hamiltonnya, iya, em, nggak ada komentar selain bahwa dia sebenarnya masih ada, cuman Hmm. ya mungkin musim ini musim terberat buat Tifosi dan Ferrari ya, melihat masalah Especially ini. Hamilton. Yes, dan komentarnya dia sebenarnya kan dia sebelum musim bergulir kan, aku berpikir bahwa perekrutan Lewis Hamilton itu kan digunakan untuk pertama pasti membantu Leclerc untuk proses developmentnya dia ya kan, karena kan Betul. jadi Ya kayak harapannya di Ferrari ospek gitu lah. ya kayak ya aku ini 7 kali juara dunia, so dia bisa memberikan masukan, dan masukan itu nggak cuma untuk Leclerc sebagai pembalap, tapi pasti Betul. juga ke tim sebagai masukan-masukan mobil seperti apa yang cocok sama dia, dan mobil seperti apa yang sebenarnya bagus untuk juara gitu. Tapi kan Hmm. manajemennya Ferrari itu kan bagus banget ya, saking bagusnya kan menutup kuping untuk seluruh pembalap-pembalapnya. Jadi ya Ya udah Lewis fokus Hamilton lagi balapan aja. Gitu. Seakan-akan manajemennya menutup kuping dari masukan para drivernya. gitu. Dan Iya. atasan-atasannya yang tua dan kolot-kolot itu ya nggak akan Mm-mm. pernah bisa berubah, itu berat. Mm-mm. Jadi ya Lewis Hamilton still good, cuman ya timnya yang memang lagi ya butuh fase untuk recovery.
Tapi apakah Mas Bri akan tetap dengan hot takes-nya Mas Bri di pertengahan musim bahwa Ferrari tidak akan menang satu race pun musim ini? Yakin. Yakin? Oke. Selagi karena pas itu semakin dikuatkan dengan komentarnya Elkan itu bahwa Hmm, menunjukkan betapa sebenarnya kan yang geram juga semua fans tifosi saat itu adalah bagaimana manajemennya tuh kayak tidak fokus untuk membenahi mobil dan manajemen dan kinerja timnya gitu. betul. Dan sampai banyak yang mengkritisi bahwa Ferrari itu tim yang fokus untuk apa ya marketingnya aja dan lain sebagainya gitu Fokus kan. Itu kritik jualan. dari kritik tifosi udah sebegitu banyak, tapi apa yang dilakukan oleh manajemen Ferrari semakin dihancurin manajemennya dan semakin dihancurin kinerja timnya. Jadi ya, I'm stay with my hot takes bahwa Ferrari sampai 2 race terakhir sampai GP nggak akan menang apa-apa. Hmm. Saya curiga jangan-jangan 100 juta euro apa dolar sih kontrak Hamilton tuh? Dolar deh kayaknya, kayaknya ya. Saya curiga jangan-jangan 100 juta dolar tuh sebenarnya bukan biaya kontrak tuh biaya endorse tuh kayaknya. Nah itu. No offense ya, no offense. Ya, jadi Hamilton di hire bukan untuk mengembangkan tim, tapi untuk jadi artis buat endorse Ferrari. Jadi BA gitu Branding. kalau Aparat kalau branding. kalau di e-sport tuh kayak jadi BA gitu, jadi brand ambassador gitu. Oke 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 ya. Jadi Hamilton bukannya udah habis ya guys. Iya apa he still compete gitu ya. Dia tetap bisa untuk compete gitu ya. Tapi emang apa Ferrari ya kuda jingkrak ini yang tidak mau memberikan apa ya measurement yang tepat gitu ya untuk seorang 7 kali juara dunia gitu ya. Dan apakah musim depan akan ada perubahan ya selama manajemen begini sih ya jangan berharap ya gitu ya. Jadi Ya itu. buat tifosi ini ya, buat tifosi kalau Anda emang sayang sama tim Anda ya, Anda banjirilah emailnya Elkan itu ya dengan saran-saran gitu ya, sampai kotak emailnya penuh atau bahkan kalau perlu Ya. demo ke Maranello ya, demo gitu Iya. ya untuk ya jangan nurunin Elkan ya intinya apa namanya. Iya. Atau ya bisa ganti manajemen atau apa. Intinya adalah Iya. kalau Anda emang apa sebagai seorang tifosi itu sayang dengan tim Anda gitu. Daripada Anda tuh hanya membanggakan kemenangan sprint yang selalu dibangga-banggakan itu atau kemudian apa namanya Anda membanggakan apalagi ya kemenangan terbesar. Bahkan nih ya, nih saya geli-geli sendiri ketika saya melihat bio bio Twitternya Ferrari. Apa namanya? Saya lupa apa. Saya cek dulu ya. Ini saya takut salah nih. Saya takut apa? Takut digoreng. Jadi untuk memastikan bahwa saya tidak kepleset lidah gitu ya. Nih, ini eh, bio IG-nya nih, bio IG-nya. Sorry, bio ininya, bio Twitternya. The official home of the Tifosi. Apa 16 kali Constructor Champions, 15 kali Driver Champions. Gitu. Jadi apa ya maksudnya? Itu gelar yang udah berapa tahun yang lalu, berapa puluh bahkan. Nah itu. Itu ditempelin di apa ya? Ditempelin di bionya. Apa tapi nggak ngelihat timnya sekarang yang lagi bapuk-bapuknya gitu. Maksudnya come on gitu loh. Nah itu. Kasihan nih tim gitu loh. Maksudnya jangan kayak MU ya ini si siapa si tim kuda jingkrak ini mas sama-sama merah lagi kan. Aduh, aduh. Udah sama-sama merah, sama-sama jago jualan. Kan MU jago jualan kan MU. MU jago jualan terus apa apalagi ya? Jangan sampai kayak gini juga nih. Jangan sampai ini kayak gini juga nih. Jangan sampai ini kayak gini nih. Jangan sampai ini kayak gini juga nih. Ah iya. Oh iya. Waduh. Wah, ini kayaknya harus sesi khusus nih Mas Bri. Aduh, ntar saya coba undang ini deh, undang Mas Flat deh buat discuss. Boleh, kalau MotoGP lebih paham sih memang. Oke, oke, oke. Termasuk apakah Rivola nggak bacot doang? Cie. Oke, oke. Nanti kita bahas itu. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang kita mau ke MCL, ya, ke McLaren. Jadi, guys, setelah race di Las Vegas tadi siang, kalau di sana malam, itu tiba-tiba ketika pengecekan mobil, FIA memutuskan untuk memeriksa keseluruhannya, termasuk sampel bahan bakar.
Dan bahkan garasinya MCL ditutup dua-duanya ya, baik Piastri maupun Norris. Dan kita butuh waktu 4 jam untuk nunggu guys gitu ya. Sumpah itu apa bahkan itulah alasan kenapa kami retake ulang podcast ini gitu ya karena kami apa mau update gitu ya. Dan eh, si siapanya perwakilan dari stewardnya kemudian ngasih report kalau ternyata planknya itu apa ketebalannya di bawah standar dan kita udah feeling ini pasti kena nih kan karena Ferrari aja berapa berapa menit waktu itu Mas Bri Ferrari waktu itu pas di China kayaknya nggak nyampe setengah jam kayaknya. Iya, kayaknya lebih cepat sih infonya daripada McLaren ini. Tapi kayaknya kan kesalahannya McLaren ini memang lebih hati-hati sih ngukurnya, makanya agak lama mungkin kali ya. Iya kayaknya. Oke. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Yap, jam 4.30 kalau nggak salah ya. Jam 4.30 waktu Indonesia Barat, pengumuman itu menggemparkan semua pihak. McLaren, Betul. Piastri, dan Norris didiskualifikasi. Wih, Jadi guys, sebenarnya Norris maupun Piastri itu nggak perlu kemudian apa ya kayak apa namanya harus dikalahkan Verstappen. Sebenarnya nggak perlu dikalahkan Verstappen. Cukup timnya yang bikin blunder, nah selesai gitu. Dan hmm, McLaren ini sebagai tim juara bertahan konstruktor musim lalu ini bener-bener nggak bisa diterima ini. Satu soal Papaya Rules ya, yang sampai sekarang kita nih nggak tahu sebenarnya what definition of Papaya Rules satu. hmm. Dua, dalam beberapa momen, contoh kayak pit, itu pitnya berantakan banget. Contoh apa? Monza, ya, yang nyangkut itu. Setelah Monza, terus mana lagi yang pit stopnya nyangkut ya? eh oh, Singapura pit stopnya nyangkut juga. Nah, Singapura pit stopnya nyangkut juga. Dan sekarang kesalahan kesalahan McLaren ada di penempatan planknya yang dibikin tipis untuk apa namanya menghindari purposing. Tapi ternyata justru itu membawa Ternyata petaka yang tadinya McLaren itu bisa bawa pulang. Pacer itu P berapa tadi sebelum diskualifikasi? Piastri empat, iya Oh, empat, PS4 ya. empat, Yang empat, tadi yang tadinya empat. mereka itu bisa bawa 4 apa 30 poin 30, eh 30, bawa 30 30. poin, akhirnya mereka hilang poin itu ya. Dan apa Piastri yang tadinya bisa memperlebar jarak dengan Verstappen sekarang malah poinnya sama. Dan Norris yang tadinya bisa memperlebar jarak dengan Verstappen sekarang poinnya sisa 24 gitu ya. Jadi jarak semakin tipis, pertarungan semakin ketat, dan mari kita mulai dari Bang Rifki tentang Ya, MCL ini, Bang Rifki. ya, untuk McLaren musim ini, ya memang mereka itu mendominasi ya jujur. Julukannya Shopee, yo Shopee, jadi apa Rocket Shopee, kurir Shopee apa dan segala macam. Tapi ya gimana ya? Kayak sih kayak musim ini kebanyakan ini juga kebanyakan kebanyakan berita mengenai McLaren lah, apalagi saya juga kasihan lihat Piastri begitu, yang awalnya Hmm. awalnya kayak digadang-gadang juara dunia, tapi setelah yang katanya Bang Afi katanya yang setelah Monza dia menurun. Ya memang masih masih ini sih masih apa masih komentarnya masih mendominasi, cuman kayak Las Vegas tadi ya, semoga ini dijadikan dijadikan apa ya jadikan evaluasi bagi timnya McLaren biar tidak apa ya tidak tidak apa Sembrono istilahnya gitu. lebih lebih diperhatikan lagi begitu. Tapi kalau untuk mendominasi tetap mendominasi begitu. Bahkan di Qatar juga, kayak di Qatar atau Abu Dhabi kayaknya mereka kayaknya mungkin habis-habisan lagi deh. Iya. Iya. Dan kayaknya mau nggak mau sih. Ya Karena mau nggak mau, ja- jarak udah tipis masalahnya ini. jarak. Wih, malu kayaknya itu kalau kalau nanti kalau Max Verstappen langsung apa tiba-tiba tiba-tiba ambil rebut gelar di Abu Dhabi begitu kayak 2021. Aduh.
Wah, ini gorengan hangat guys ya. Gorengan buat siapa? Gorengan buat Liberty Media sih ya. Lagi-lagi Liberty lagi yang kita salahin. Enak sekali ya jadiin Liberty kambing hitamnya. Oke, Mas Bri gimana Mas Bri soal roket Shopee ini Mas Bri? Kembali lagi ya, McLaren sebenarnya sudah kelihatan di musim ini secara mereka udah pernah konstruktor, which is sudah ketebak lah ya bagaimana mereka sudah nge-build mobil yang menurutku salah satu performa mobil McLaren yang terbaik lah di musim Hmm, ini kan dengan dominasi mereka baik di free practice sampai di balapan gitu. Tapi kembali lagi strategi juga yang menentukan kemenangan dari tim F1 ya. hmm, Dan hal-hal seperti ini, kesalahan-kesalahan seperti inilah yang ditakutkan sebenarnya ya, karena yang bisa mengalahkan McLaren adalah ya kayaknya McLaren sendiri ya. hmm. Itu yang pertama. Dan em, Itu di filosofis banget ya Mas Bri ya. Musuh betul terbesarmu adalah diri sendiri. betul ya kan, jangan sampai McLaren berakhir menjaga trofi ya, menjaga Hmm. trofi orang ya, seperti tim IPL gitu. Oke, tapi Dibahas lagi. Tapi em, di Abu Dhabi itu menurutku, sebelum Abu Dhabi sorry, di Qatar menurutku McLaren harus bisa menjawab atau menyelesaikan masalah hari ini. Mereka harus benar-benar teliti, baik dari tim ordernya, baik dari komunikasi dengan drivernya. Karena kalau di Qatar Max bisa lolos lagi, takutnya di Abu Dhabi itu malah ada blunder-blunder yang tidak bisa yang takutnya malah terjadi gitu. Karena Blunder-blunder karena mental. ya bisa, karena gini, Max itu secara mentality menurutku nothing tulus gitu. Kalau pada akhirnya dia nggak menang, dia sudah show bahwa aku berjuang sampai akhir gitu. Hmm, Tapi kalau McLaren nggak menang, drivernya itu kan pressure-nya kerasa banget gitu, beratnya untuk mereka. betul. Kalau sampai Qatar Max nyolong lagi kemenangan di Qatar, Hmm, pressure di Abu Dhabi itu akan makin gede buat mereka. Dan hmm, potensi mereka blunder secara strategi lebih besar lagi. Dan pressure ke pembalapnya untuk tekanan mereka untuk bisa juara juga akan lebih besar. hmm. Jadi, menurutku, Qatar akan menjadi penentu. Lando Piastri bisa, salah satu dari mereka bisa jurdun atau enggak, ya di situ. Kalau Max lagi yang juara, menurutku, dari sekarang aku bikin statementnya ya. Oke, oke, oke. Kalau di Qatar, Max juara, mau berapapun Lando dan Piastri finish, maka Max bisa ngambil Jurdun di Abu Dhabi. Dan itu akan menjadi dramatis. Dan mungkin kalau kita beruntung, mungkin bisa aja ada kejadian yang magic, bukan magical, kejadian yang se-incredible seperti di Abu Dhabi GP 2021. Kita nggak tahu. Mungkin dengan kisah yang berbeda gitu. Karena Hmm, ini akan ketat sampai akhir musim gitu. Komentarku o- mungkin itu untuk McLaren. oke. Jadi jangan sampai blunder di Qatar. Hmm. Yang jelas sekarang sudah tidak ada Michael Masi dan tidak ada Latifi. Kenapa jadi Latifi? Oke, Bang Harel gimana Bang Harel soal MCL Bang Harel? Ya, walaupun 24 poin ya jarak di antara Norris dengan Piastri sama Verstappen, ya biar gimana pun 24 poin ya masih hitungannya ya dibilang jauh juga enggak, dibilang dekat-dekat juga kagak juga. Dan ya biar gimana pun tuh Norris nih untuk menang sprint dan menang main race di Doha itu ada harga mati buat seorang Norris. Oke. Harga mati banget. Hmm, Dan kalaupun dia gagal gagal menang ataupun Verstappen atau Piastri yang menang dan harus berlanjut di sampai Abu Dhabi, khawatirnya nih amit-amit eh, di antara Piastri sama Norris, ya sorry to say, apa tuh? cosplay Joshua Pierce sama Hamilton. Joshua Pierce sama Hamilton. Aduh, saya belum nonton lagi. Saya cuma nonton cuplik-cuplikannya doang. Kapan ya saya nontonnya? Udah ada di platform streaming belum ya? Ntar saya coba cari deh. Kayak gitu. Nah, tapi emang saya sih cukup cukup mewanti-wanti McLaren sih. Ini apa ya?
tolonglah Anda tuh sebagai tim juara dunia gitu, juara dunia musim lalu dan musim ini sudah konstruktor dipastikan gitu dengan gap yang jauh banget gitu. Mbok yo apa ya? Hal-hal kayak hal mistake-mistake kayak gini tuh Mbok yo dikurang-kurangi gitu ya. Ntar nanti Anda jatuhnya kayak Ferrari lagi nanti. Cuma bedanya Ferrari nggak ada gelarnya, Anda ada gelarnya aja gitu. Tapi Anda menjadi pembunuh karir pembalap. Kenapa? Karena strategi-strategi blunder kayak gitu-gitu. Ya, hal-hal teknis yang blunder itu ya, entah strateginya salah, entah pitnya nyangkut kayak gitu-gitu ya. Dan tolong Anda jangan sampai mengulang apa yang terjadi sama 2007 tuh siapa di McLaren? Hamilton siapa waktu itu? 2007 Alonso sama Alonso, Hamilton. Alonso. Oh, Lance Hamilton. Alonso Ter Oke, terus di mana lagi ya yang McLaren sering ngalamin kayak gitu tuh? Prosena 89, 88, 89 Oh, Prosena. oke, Prosena. Apalagi Prosena sih. Eh, Walaupun Prosena tuh kenapa lebih aneh karena Prost didukung oleh presiden. Waktu itu bukan FIA ya? Apa dulu namanya Bang Arel? Sebelum jadi FIA. Eh, Visa kalau nggak salah, Oh ya, Visa. Visa yang notabene orang Prancis dan Betul, orang Prost adalah Prancis orang presiden itu ya. Prancis. Ya, jadi Nah, itu. ada ini ada kayak semacam nationality bias lah gitu. Nah, kalau sekarang kan nationality biasnya kan ada di Inggris nih kan gitu. Ibaratnya sekarang lu British lu aman gitu ya. Nah, tapi Mantap. ternyata itu tidak berlaku di sini gitu ya. Tidak berlaku di Oh, kualifikasi. Oke, setelah kita bahas MCL dan kita harus highlight apa kata Bang Ahrel tadi bahwa bagi Norris menang di Doha adalah harga mati ya. Oke, kita akan membahas timnya Mas Bri ya, McLaren. Ya, ini se- sebenarnya saya tuh jagoin McLaren loh. Apa sorry, Mercedes sorry kok McLaren. Sebenarnya saya tuh jagoin Mercedes loh sebenarnya. Asli gitu karena Singapura mereka yang sikat, tahun lalu Vegas mereka yang sikat. Terus di apa? Di Montreal musim ini mereka yang sikat dan itu notabene suhunya di bawah gitu. Jadi harusnya ini kesempatan gitu. Nah, cuma ya itu. Dan George George di lap pertama berhasil memanfaatkan kesalahannya Norris yang melebar itu ya. Ya itu emang ini. Dan sebenarnya bisa ngejar ketika Norris udah mulai Liko kemarin tuh. Apa Liko tadi tuh? Apa Liv and Kos kemarin tuh? Apa tadi tuh ya. Yang udah mulai lambat pas udah mau masuk pas udah garis finish bedanya 2 detik. Itu tambah satu lap lagi kekejar itu. Nah, gimana? Mungkin saya mau menyerahkan kepada yang baru aja hijrah nih, Mas Bri. Gimana, Mas Bri? sebenarnya kalau melihat performa Mercedes di musim ini, dibilang lebih baik dari musim lalu, well, ya nggak bisa diukur semudah itu ya. Karena memang dalam, kalau aku lihat ya, Mercedes tuh masih agak naik turun tuh performanya tuh. Betul. Fluktuatif banget lah. Kadang bisa bagus-bagus banget, kadang kalau nggak bagus ya ya loyo dan lain sebagainya ya. Mm-mm. Dan sebenarnya yang pengen aku appreciate dari Mercedes itu bagaimana mereka mendevelop mobil mereka lebih baik di paruh musim sampai ke akhir musim. Dan meskipun belum mencapai performa terbaiknya, yang aku appreciate dari Mercedes adalah bagaimana mereka menunjukkan bahwa beban yang Kimi Antonelli bawa itu mereka membantu Kimi dalam tanda kutip itu Oh, merancang mobil dengan baik. Meskipun belum yang terbaik, tapi merancang dengan cukup baik. Kedua, strategi timnya tidak mengalami blunder-blunder berat gitu. mm-mm. Pit stopnya juga bekerja dengan cukup baik. Jadi tanggapanku ke Mercedes mungkin whole aja ya sebelum Oke. sebelum musim selesai menurutku aku cukup puas sama performa Mercedes karena aku juga ngikutin Mercedes kan baru paruh ya karena Iya. banyak kecelakaan. Jadi gak bisa komentar banyak. Cuman ini menurutku poin pentingnya adalah menyadari bahwa tim itu sedang dalam kondisi yang tidak terbaiknya. Alangkah baiknya ya di-upgrade pelan-pelan, menunjukkan hasil yang pelan-pelan tuh naik. Fluktuatif memang naik turun, tapi naik turunnya tuh naik meskipun lama tapi naik. Itu yang aku Mm-mm. suka dari Mercedes dan kita lihat musim depan, menurutku aku berani yakin di musim depan di konstruktor kita bisa
bertarung untuk juara sih. Oh, bertarungnya sama Yakin Williams, banget Mas. aku ya. Apa? Bertarungnya sama Williams. Oh gitu, teksnya. Oh gitu. Enggak. Oh, Tidak. gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Itu jokes ya, Itu guys. aja, itu aja. Tapi Mas Bri, salah satu juga yang saya kagumi dari Mercedes itu apa coba? Cara mereka membackup Kimi. Sumpah itu kelas dan apa ya? Nih bocah masih 17, kemarin 18 baru aja gitu. Dan bisa dibilang apa ya? Untuk anak 18 tahun bawa mobil Punten, pabrikan. 19 tahun, udah 19 tahun dia. Oh, udah 19 ya? Oke. Iya. Anak umur 18 pas debut ya, bawa mobil pabrikan Mercedes. Menggantikan 7 kali juara dunia yang itu mentalnya ekspektasi orang semua berkumpul. Dan ingat, dia di F2 nggak begitu gemilang loh. Ya nggak Bang Arel? Betul. Betul banget. Dan dia di F2 itu musim debut. Ya, jadi dia cuma setahun di F2, lalu diambil sama Toto promosi langsung ke Mercedes ya, nggak lewat Williams dulu, nggak lewat Aston Martin atau pokoknya customernya Mercedes gitu, tapi langsung ke Mercedes ya, menggantikan Sir Lewis Hamilton. Artinya apa? Mercedes kayaknya emang sejak awal udah siap kalau akan ada kayak semacam ya sesuatu-sesuatu akibat dari kita mengandalkan seorang remaja gitu. Seorang yang minim minim pengalaman, mentalnya masih harus diasah gitu. Dan cara mereka membackup itu keren sih Mas Bri. Well, setuju sih. Dan memang anak umur segitu ya, membawa tim yang besar, ya Big Four-nya F1 itu satu secara mentality yang aku salut adalah kita tahu bahwa ketika F1 sudah diakuisisi oleh Liberty Media ini, maka semua kamera akan menuju ke siapapun drivernya gitu. Apalagi Kimi yang Betul. masih masih muda ya, dan dengan prestasi segede itu memperoleh 137 poin yang berbanding tipis dengan sang 7 kali juara dunia. Itu menurutku suatu hal yang harus diapresiasi dari Kimi. Betul. Meskipun kalau ditanya rookie favoritku musim ini adalah Gabriel Bartoletto ya, tapi Oke. the way Mercedes nge-backup Kimi baik secara media, baik dari Toto Wolff-nya sendiri, atau bahkan yang paling penting menurutku adalah bagaimana Mercedes build mobil around Kimi Antonelli itu. Yang awalnya Hmm. Kimi Antonelli bisa slip, nggak stabil, tapi sekarang dia bisa perform lebih better. Dia akhirnya podium kan karena apa? Karena apa ini? Karena Penaltinya si diskualifikasi. ya itu kan akhirnya bisa podium, which is menurutku ini performa rookie yang bagus banget untuk Kimi Antonelli. Tapi aku bukan fans yang akan menggaung-gaungkan kayak oh this is the next. Sorry, Oke. aku orang yang paling anti untuk ngomong the next karena itu akan memperberat Kimi di kedepannya. Hmm. Jadi appreciate apa yang dilakukan musim ini dan aku yakin dia bisa berbicara banyak di musim depan. Kalau Toprak the next Rossi gimana, Bang? Kalau Nggak ada. itu jatuh, kalau itu jatuhnya adalah komentar yang gabah ya dan kurang riset kalau itu. Itu kita akan terus di sesi MotoGP ya. Itu terlalu tidak masuk akal kalau itu. Oh, sudah masuk akal. Gitu. Nanti, nanti deh. Oke, Bang Arel, soal Mercedes, Bang Arel. Oke, untuk Mercedes ya. Ya, Mercedes itu kalau dilihat-lihat ya, nggak cuma di Vegas saja, tapi sepanjang musim ini 2025 ya, itu mereka bener naik turun banget ini season ini. Tapi mengingat ya untuk seorang Kimi Antonelli yang debutan dan menggantikan orang sekaliber Sir Lewis Hamilton, ya mau biar gimana pun ya kita nggak boleh apa ya katanya tuh berekspektasi berlebihan lagi gitu. Harus jaga ekspektasi banget untuk orang yang langsung dinaik remaja belum belum 20 tahun dimasukin ke tim sebesar dan sekelas Mercedes. Hmm, Wow. betul. Tapi mengingat dia udah podium di Kanada dan podium di apa namanya Sao Paulo kemarin dan Hmm, podium gosok voucher hmm. di Las Vegas ini itu ya not bad, lumayan.
Gua akuin Oh, loh, not bad banget. Udah hebat banget. oke, oke. Oke, Udah jempol. oke. Bang Rifki, gimana Bang Rifki soal Mercedes? Ya, untuk Mercedes kali ini, ya saya akui kalau saya lihat Mercedes itu kayaknya di paruh kedua ini kayak mulai naik begitu, mulai naik kadang podium atau at least mereka itu di kayak di 10 besar begitu, kayak di 10 besar. Apalagi tadi Kimi Antonelli bagus, performanya bagus dari P17 dari belakang sampai ke lima, sampai ke berapa ya? Sampai ke Keempat, tiga. keempat, tapi apa namanya karena penalti jadi kelima. Nah, itu. Dan kalau sejauh ini, kalau dilihat Mercedes dari awal musim, ya itulah, ya setuju, kayak naik turun ya, kadang bagus, kadang tidak. Tapi saya itu lebih perhatikan kalau mereka itu mulai mulai bagus lagi, mulai agak bagus performanya pas yang paruh musim kedua ini. Eh, Hmm, ya, iya sih. Terutama di Baku kemarin sih, itu Baku tuh gila sih. Itu sampai sekarang tuh saya mempertanyakan gimana ceritanya George itu bisa tahan bannya itu. Ya, lama sekali ini yang front row kok kagak ngepit-ngepit gini ya. Kayak gitu. Tapi Mercedes apa ya? Menemukan ritmenya kembali dan ini adalah waktu yang tepat bagi Mercedes. Setelah mereka itu lama dengan Sir Lewis ya. Dan tentu kan sebagai sebuah tim besar yang harus selalu compete kan, harus selalu kompetitif kan, menggantungkan diri pada seseorang yang kemudian akan bertambah tua dan kemampuannya akan entah itu kurang apa menurun ketajaman atau seperti apa. Itu kan nggak baik kan. Makanya perlu regenerasi gitu. Dan kayaknya regenerasi Mercedes ini udah ada di jalan yang benar sebenarnya. Tinggal apa namanya menyesuaikan diri kembali, tinggal developmentnya dibikin lebih bagus lagi. Dan dengan itu apa bisa dibilang eh mereka akan bisa menjadi tim yang menantang kejuaraan gitu. Jadi bukan hanya datang untuk podium saja, tapi datang untuk meraih gelar juara gitu ya. Nah, kita juga akan bahas tim-tim lain seperti ada tim saya Williams yang berhasil kualifikasi P3 ya walaupun ya merosot ke P7 di race-nya gitu. Dan karena penalti karena diskualifikasinya duo McLaren jadi P5 dan Albon yang aduh ini saya pijat-pijat kepala ini ya. Pushing tapi ya biarkanlah. Kemudian ada Aston Martin yang bayangin ya, ini pas saya nonton Q2, pas Stroll P1, langsung foto. Itu, I mean like, hey, kapan lagi kita melihat Rainmaster kita yang sudah lama tidak menunjukkan apa ya sihir-sihirnya, magic-magicnya itu kemudian bisa P1 guys ya, walaupun akhirnya dia tersingkir di Q2 gitu ya, Kita di PHP Aston Martin. di PHP Aston Martin. habis dihujat juga sama orang Argentina kemarin kan. Kasihan nih. Aduh, itu gimana ya? Sebenarnya dia tuh Stroll tuh punya buzzer nggak sih? Kayaknya, oh nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Nggak Justru tahu. si Argentina itulah yang banyak buzzernya gitu kan. Dan nggak ngerti juga sih, kenapa kok Argentina tuh udah kayak, nih saya tuh lagi bayangin ya, tapi ini out of topic ya. Kalau seandainya Franco itu, dia misalnya entah Jordan atau apa ya, entah Jordan, Jordan kayaknya jauh gitu, tapi anggaplah dia Jordan gitu ya, dia Jordan, dia udah kayak Messi atau Maradona dijadiin Tuhan ntar. Oh, Ya, Atau nggak cosplay Diogo Moreira aja sekalian. Cosplay juaranya Diogo Moreira kemarin. bisa jadi, tapi kan dia orang Brazil. Ini kan sebenarnya Brazil sama Argentina kulturnya ya mirip-mirip, walaupun kayaknya Brazil tuh nggak separah Argentina karena kayaknya legenda mereka kayak Pele gitu-gitu kayaknya nggak ada tuh yang dijadiin Tuhan gitu. Kalau kalau Argentina kan beda, Maradona, Jordan langsung apa juara dunia langsung dijadiin wow. Tuhan Hmm. gitu kan. Wow. Ya gitu. Messi World Cup kemarin juara langsung dijadiin Tuhan nama orang Argentina. Kayak gitu ya. Nah, saya Oh, takut iya. itu. Oke. Kemudian ada Haas yang ya agak-agak lumayan kurang ya di Las Vegas ini ya tapi karena diskualifikasinya dua McLaren bisa bawa pulang 3 poin.
Kemudian ada Sauber yang lagi-lagi berhasil mengasapi Lewis Hamilton ya, Nico Hulkenberg. Dan karena diskualifikasi, akhirnya dia ke P7 ya kalau nggak salah ya. P7 apa P7, betul sekali. P7 dan berhasil bawa pulang 6 poin untuk skuad Swiss ini gitu ya. Dan Betul. mana lagi ya? Racing Bulls, Isaac Hajar, poin lagi ya. Ini kayaknya Hajar ini lagi di tren bagus dia Hajar ini ya. Apa cuma Lawson ini? Kayaknya Lawson dan Tsunoda akan berebut apa ya? Berebut pengaruh ke ke Baba Helmut supaya tidak digeser gitu. Karena salah satu dari mereka sudah pasti akan didepak musim musim depan gitu ya. Iya, iya, belum. Dan gimana, Bang Rifki tadi kenapa? Iya, ini kayak belum itu si Lawson sama si Sunoda kayaknya itu kayak kayak masih belum aman sih posisinya untuk 2026 ini karena kan belum kan belum confirm dua-duanya itu belum confirm. Belum lagi ada rookie yang bernama Arvid Lindblad Nah, yang lagi OP-OP-nya di F2 Eh, dan di karir juniornya dia. Kalau di F2 OP banget sih sebenarnya nggak juga sih. Atau dia nabrak sering juga kok gitu. saya lebih sering perhatikan itu sih Iya, si benar. Pepe Marti tapi kan dia sudah pindah ke Formula E kan. Iya, ke apa namanya bersama King Tiktum. Betul. King Tiktum. Cia. Ini fans beratnya Tiktum nih guys, yang habis menang di Jakarta kemarin guys. Cia. Oke oke. Nah, Betul. dan Alpine ya yang lagi-lagi ya meh gitu ya. Ini Ya, ini tim kayak udah itu, nggak ada itu masih arahnya tim ini. F1. Masih tim F1 itu. Ya, Aku pikir udah mengundurkan diri, maksudnya tahu diri lah gitu, maksudnya nggak usah balapan gitu, maksudnya oh, buka bengkel aja gitu. Kalau oh menurutku bukan gitu, bengkel. buka Ke bengkel aja. WC aja Mas Bri, WC. Alah, WC-nya juga meh kok. Kemarin Iya, dia menang di mana, Bang Ahrel? Puji, Puji, Oh, di dia menang di Fuji. Puji. Di Fuji itu juga faktor ini kan. Faktor apa waktu itu ya kalau nggak salah? Alpine Safety tuh. car kayaknya sih, safety car. Oh, faktor safety car kan. Nah, itu. Dan bau-baunya sang penunggu apa namanya? Nürburgring, Kevin Estre dirumorkan ke Alpine. Waduh, Wah. ini bahaya ini, bahaya ya. Buat fans Porsche dimanapun Anda berada yang ngefans banget sama Kevin Estre, bersiap-siaplah dalam beberapa pekan ke depan Anda akan mendengarkan sebuah kabar buruk bahwa sang idola Anda, sang penunggu sirkuit Nürburgring, apa namanya? Nordschleife, Nordschleife Iya, Northlife, ya, Nürburgring Northlife. Nordschleife akan apa namanya? Akan datang ke tim gerobak Prancis. Ya, ini saya wanti-wanti aja nih ya, saya wanti-wanti gitu ya. Oke, mungkin ada dari tim-tim yang lain mungkin ada yang mau dikomentari mungkin dari Bang Arel dulu. Pickup sih, lebih ke pickup. Kenapa tuh? sosmednya bagus. Lagi ada momentumnya oke, momentumnya oke. Liverynya juga oke. Iya, Walaupun lebih oke apalagi Williams. apalagi yang itu tuh yang dicotak. Oh iya, wah itu Oh, udah baca. Oh, cowboy sekali tuh. Oke, ada lagi mungkin Bang Arel? Ya, poin mereka tuh sekarang ya makin menjauh gitu dari kejaran Haas, terus Aston Martin sama Sauber. Dia 90 sendiri dia. Iya, Ketika ini Haas, tiga Aston tim Martin, sisanya Sauber 70-an. deket-deketan. Iya, Mm-mm. 60-an, gede 70-an kecil. Kita lihat ntar siapa yang akan menggusur satu sama lain ya. Oke, siapa namanya? eh Bang Rifki, mungkin dari ya, tim lain ada yang mau dikomentari? ya untuk tim lain ini saya apa? Kalau untuk secara dominasi masih apa ya? Masih mendominasi itu empat tim besar. Mercedes, Red Bull, McLaren sama ya masih kadang-kadang untuk Ferrari. Ya masih mereka still apa ya? Masih still big team begitu. Masih masih ada lah dominasinya mereka. Untuk tim-tim lain kayak yang tim customer mereka tim customer lain ya saya rasa inilah kayaknya ini saya lebih lebih melihat untuk
untuk musim ini itu Racing Bulls yang awalnya kayak Lawson begitu. Lihat di paruh musim pertama kayak kayak lebih sering di luar zona poin finishnya, tapi semakin 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 berlanjut akhirnya Ishak Hajar juga dan juga Lawson juga sering finish ke zona poin ya. Untuk apa ya untuk Sauber ya masih lebih banyak ini ya sih, masih lebih banyak inkonsistennya. Kalau Haas juga ya Oliver Bergman ya akhirnya menunjukkan taringnya juga. Calon Kalau driver apa Ferrari. ya, bisa boleh. Dan juga untuk ya kalau Aston Martin sama Aston Martin ya masih masih apa ya masih ya masih belum banyak komentar sama sama BWT ya Alpine juga belum belum ya masih ya semoga lebih bagus lah, lebih baik ke depannya Hmm, untuk tim itu. oke oke. Mas Pri, komentar untuk tim lain? Mungkin kalau ngomentarin khas Aston Martin, Sauber sama sama Racing nggak tahu Bulls. satu lagi apa itu yang terakhir paling Oh, bawah oh, oh, yang paling bawah. Oke. yang 22 poin itu yang tim F1 itu. Oke. Oh, oh. Itu kayaknya ya mereka masih berproses ya, wajar dan tim yang tengah ke bawah itu menurutku ya perbedaannya jelas adalah dari upgrade mereka, uang mereka juga beda sama Big Four di Mm-mm. atas ya. But big appreciate adalah menurutku ke Williams karena aku adalah orang yang cukup meremehkan Project James Wolves di awal karena dia cukup apa ya, cukup percaya diri dengan berbagai macam upgrade yang dia bawa, cukup percaya diri membawa Sainz dari Ferrari ke Williams. Aku juga kayak ngapain Sainz ke Williams gitu. Cuman menunjukkan performa yang aku awalnya ekspektasi dia akan menjadi tim papan bawah, tapi malah punya 121 poin, which is really good untuk tim yang diekspektasikan di bawah. Dan cukup jauh jaraknya sama Racing Bulls ya, beda sekitar 31 poin, which is itu rapor yang bagus banget untuk Williams dan berarti mereka tidak hanya sekedar ngasih omongan aja, tapi mereka buktiin bahwa mereka ngangkat dari tim papan bawah ke papan tengah yang justru papan tengahnya mendekati lebih ke atas gitu arahnya. Jadi menurutku Hampir itu big, kepleset. big, big appreciate untuk Williams. Ya Bang. Nih Ya saya Bang lagi. Afif, bagaimana Williams nih? Bang Afif, jujur jujur. Bahas dong. Saya mulai sekarang akan mengatakan dengan sangat-sangat jelas bahwa Carlos Sainz ke Williams bukanlah downgrade, ya. Gitu. Bahkan kalau kita pernah bahas ya Mas Bri di review separuh musim itu. James Falls itu kan orang yang ngebet banget sama Sainz. Bahkan kayak dibuntutin terus. Pokoknya ini orang harus Iya, dapat pokoknya gitu kan. Kayak gitu. iya, Dan apa ya? Ketika Sainz ada di apa ya di jalan buntu karena dia didepak sama Ferrari iya. secara cuma-cuma karena apa namanya? Karena dia mau mendatangkan seorang model gitu ya. Waduh, Orang kepala. legenda, Oh, legenda. enggak. Oh, enggak. Tadi apa namanya? Tadinya saya mau goreng tapi enggak deh. Jangan. Ntar saya yang digoreng balik gitu ya. Lalu kemudian apa namanya? eh Dia nggak punya pilihan lain. Pilihan dia kan cuma Audi, Sauber ding. Sauber, Williams, Alpine. Iya. Dan apa tadinya mikir, ini udahlah lepas Alpine ini mah gitu kan. Dan ya udah kita nggak akan kemana-mana gitu kan. Tapi nggak ngerti gimana ceritanya. Ini orang dapat gitu ya. James Falls berhasil mendapatkan Carlos Sainz. Yang bahkan tuh dia tuh sumringah-sumringah sendiri gitu pas dia memperkenalkan Sainz tuh kayak, wah ini kayak Ya. gua habis dapat apa ya? Habis dapat seorang cewek pinter
apa panut apa idola di kelas, idola di sekolah, tidak ada cowok cowok manapun yang tidak mau dia dan berhasil didapatkan gitu. Wah, itu kayak Iya. satu kayak inilah kayak ibu-ibu pamerin anaknya ke tetangga lah gitu kan. Nih gua Ya, dapet ya. sains loh, nih gua dapet sains loh kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah gitu kan. Nah, lalu Sama-sama mantan Red Bull lagi. nah sama-sama mantan Red Bull lagi kan. Sama-sama ini, sama-sama udah kena Sama-sama geplak. bekas orang kena usus buntu lagi. Albon Nah, nama iya, Sainz. benar. Mantan teammate-nya Max, mantan pasien usus buntu, dan mantan anak didiknya Helmut Marko gitu ya. Jadi ini dua Nah, banteng ini ketemu nih di tim biru lagi kan gitu. Ya. Nah, awalnya pas Sainz melintir di Australia tuh tadinya waduh nih kok pusing gitu kan. Nah, tapi ternyata ada hikmahnya apa? Dia ganti role jadi strategis. Terus ayo Albon gini 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 gini. Dan akhirnya apa? P5. Tadinya P4, Boy. tapi gara-gara penaltinya Antonelli di apa nggak jadi Malah. gitu, di apa namanya diambil lagi, jadinya P5. But itu sebuah awal yang bagus gitulah. Jadi saya akan sangat-sangat pede kalau musim depan bisa juara konstruktor. Oh, ya, ya. Tapi Nah, ini gitu. Bang, kalau izin ya, kalau saya lihat itu setelah Australia, setelah apa begitu, ini saya lihat kenapa kayak Albon itu sering apa retire car-nya, Oh iya, apalagi kan iya. sering sering ke pit untuk DNF. Apa ini Carlos Sainz juga ya. Carlos Sainz itu ini ya kayak kayak dari balap-balapan kemarin itu lebih lebih sering ini ya berbenturan, kayak kurang apa kurang beruntungnya itu. Begitu. Hmm. Tapi Jadi itu tapi tapi kalau 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 boleh ini ya, kalau boleh komentari ya, kenapa kok mereka lebih memilih untuk retired gitu? Kalau mereka iya. udah feeling mobilnya nggak enak nih gitu, terus mereka Oh, paksain, kemudian kodarullah misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, betul itu betul. costnya akan jauh lebih mahal gitu, apa Betul. namanya untuk apa prepare apa untuk repair dan sebagainya, daripada kemudian mereka memutuskan untuk retire sendiri gitu loh, jadi langsung masuk pit terus ya Oh, udah stop gitu, kayak gitu. Dan oh dari sebenarnya itu yang Precaution. kenapa? Precaution. Nah, recaution gitulah. Kayak gitu. Jadi eh dengan begitu mereka bisa mengurangi biaya untuk perbaikan gitu. Yang biaya untuk perbaikan itu precaution. bisa mereka alihkan untuk biaya development. Nah, yang di mana Williams itu musim lalu adalah salah satu tim dengan tagihan perbaikan paling banyak ya. Entah itu Albon, entah itu Sargent kan Nicola Pinskui, apa namanya dewanya orang Argentina itu ternyata numbruk-numbruk juga gitu. Jadi sekarang mungkin mensiasati biayanya tuh gitu. Makanya daripada mereka kemudian Betul. ngabisin duit buat reparasi yang bisa mengganggu biaya development, lebih baik mereka Iya, retire sendiri kalau ngerasa mobilnya udah nggak enak gitu. Ya, betul. ini pendapat pribadi ya gitu, bukan oh dari kurangi resiko ya Bang ya. Kurangi nah daripada ya mengurangi resiko karena pas James Fox itu di wawancara 2023 kan dia udah bilang kan gitu apa namanya fokus untuk 2026 gitu ya dia udah tahu tujuannya dan segala hal termasuk detail-detail tuh ya ngarahnya ke sana gitu kayak gitulah. Hmm. Oke, tapi oke. Bang Afif Abang cukup puas enggak sama Williams apa di Las Vegas? Dari Carlos Sainz deh, meskipun dia turun turun posisi keenamnya, pas Tujuh, tempat tujuh, tujuh. tetapnya. Oh ya, gimana eh gimana Kalau lihat? puas sih ya secara secara apa ya secara performa sih lumayan emang. Albon kemarin tuh emang itu mistake yang ini sih, mistake yang reasonable. Satu hujan, Oh hujan, iya ya betul. terus gripnya minim gitu, bukan nggak ada ya, gripnya minim gitu. Dan kepleset-kepleset kayak gitu tuh wajar banget tuh sampai kalau kata Lambe Racing apa tahiyat akhir. Yang Q1, yang Q1 mungkin bisa dicek ya di Ya itu. replaynya Q1 Ya, itu dia itu. eh, nabrak tembok di apa habis habis apa waktu itu ya lupa. Pokoknya pas mau masuk closing. Chicken terakhir sebelum garis start finish itu tuh. Oh iya ya, sekian terakhir itu terus tiba-tiba Ya. dia apa
nabrak nabrak tembok gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang inilah reasonable lah gitu. Terus sains sains sih bagus gitu ya karena dia berhasil memanfaatkan chaos dan kayaknya sains itu adalah spesialis kualifikasi chaos gitu ya. Kayak gitu. Dia di baku lagi chaos. Ya Iya. dong. Di baku lagi chaos. Dan sekarang di Las Vegas dia lagi chaos juga tuh. Kayak kualifikasinya. Jadi cukup puas gitu. Oh, maaf, kalau tadi bilang chaos-chaosan ya, bukannya Stroll tuh juga spesialisnya situasi chaos-chaos gitu ya? Nah, cuma mungkin kayaknya mobilnya tuh dan kemarin udah dikonfirm tuh sama Strollnya kalau mobilnya emang ya secara strateginya kurang lah gitu. Hmm. Kayak gitu. Kalau nggak salah gara-gara ini ya gara-gara gambling ban ya kalau nggak salah ya. Iya, salah Bang. ban. Ah ya, Betul, gara-gara salah ban. gambling ban gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, kita akan menuju ke next race Qatar Grand Prix di international di Lusail International Circuit Doha, Qatar. Aduh, Ya. malam lagi. Aduh, dan kita akan begadang lagi ya. Buat penonton La Liga kayak Bang Bri sih atau kayak Bang Rifki sih kayak harusnya udah biasa ya karena kan La Liga tidak ada yang tayang jam 9 malam nggak ada. Paling paling Iya. siang tuh jam 11 malam, guys. Paling siang Iya. itu ya. Oke, mungkin sedikit analisa dan prediksi top 3. Mungkin dari Bang Harel dulu. Norris, Verstappen, Piastri. Norris Verstappen Piastri. Iya. Itu berarti Norris satu. Norris P1, Verstappen P2, Piastri P3. Oke. Oke, ini main race ya, BTW kita nggak prediksi sprint race. Iya, Kalau Norris. kalau bahasa kalau bahasanya Bang Dharma tuh invalid race ya. Oke, eh, Bang Bri, Mas Bri, mungkin sedikit analisa plus ini prediksi top 3. Mungkin gak akan beda jauh sama prediksiku di Las Vegas ya. Aku akan tetap pegang Max di juara, baik itu sprint race ataupun sprint race-nya di mana ya? Di Kata Qatar atau di Qatar ya? Oke. Baik sprint race ataupun main race, aku tetap pegang Max di nomor 2. Nomor satu, sorry, Max di nomor satu, P1-nya Max, Max juara. Nomor 2, oke, Lando Norris. Nah, ini nomor 3 nih. Entah kenapa, Kenapa? aku merasa Leclerc bisa podium di sini. Oh iya. Aku cukup yakin kalau kayaknya dia bisa lah podium di sini. Ya, itu kan aku cuma analisa yang asal-asalan ya. Cuman buat aku, Hmm, I think penderitaan Ferrari ini bisa dilegakan lah di Qatar ini ya. Moga-moga. Tapi itu berisiko sih. Oke. masalahnya Leclerc podium tuh tidak mengubah fakta bahwa mereka kalah dari tim yang digondeng satu orang ya, Mas. Oke, lanjut Bang Rifki. Sedikit analisa untuk Qatar dan prediksi top 3 Qatar Grand Oke, Prix. untuk Qatar GP ini karena kan ada berita itu, ada berita yang katanya kalau penggunaan ban itu dibatasi sampai 25 lap. Dan menurutku itu mungkin mungkin ya kita penasaran bagaimana strategi strategi dari beberapa tim. Apa strategi tim kayak mungkin kayaknya kalau dibilang chaos juga tidak, mungkin race-nya mungkin kayak mirip Las Vegas. Mungkin mirip Las Vegas, cuman saya itu penasaran bagaimana strategi pitnya. Dengan adanya apa berita yang 20 yang penggunaan ban harus maksimal 25 lap, ya mungkin saya lebih penasaran nanti ke bagaimana strategi timnya. Dan untuk prediksi itu satu saya masih berharap Piastri P1 P1 terus kedua itu ya masih berharap Max Verstappen, ketiga itu Lando Norris. Dan saya apa kalau dan juga saya harapnya Max Verstappen bisa ambil ambil pole position sih kalau mau main aman begitu biar Hmm. tidak chaos lagi kayak tadi di turn satu ya. Langsung Wah, lupa lupa ngerem. Oke, oke. Eh
Qatar ini kan kalau nggak salah kan siapa yang ngomongnya? Bang Fred apa Mas Bri yang bilang kalau kata oh apa Bang Aril yang bilang kalau sebenarnya karakternya Lusail ini lebih cocok buat MotoGP daripada buat F1 gitu. Hmm, Karena apa betul. namanya? Dia kan banyak banyak slow corner ya kalau nggak salah ya. Iya, slow cornernya ada beberapa. Low corner, medium corner dan itu akan sangat Wah, menyiksa mesin sekali gitu ya. Jadi durability mesin akan sangat diandalkan di sini dan kita tahu bahwa track record mesin mesin Mercedes untuk durability mohon maaf sudah sering meleduk guys ya. saya setuju. Betul. Nah itu. Oke. Dan Qatar sedingin-dinginnya Qatar tetap aja panas ya guys. Jadi kalau saya boleh ngasih prediksi P1 Max Verstappen, P2 Lando Norris, P3 Charles Leclerc gitu. Dan kita akan melihat kejutan-kejutan di track ini ya karena musim lalu aja udah banyak kejutannya guys gitu ya kayak berantemnya siapa? Berantemnya Rusli sama Verstappen Ah, gitu ya. Sampai ribut-ribut gitu ya. Ada. Ya, dan sebenarnya saya tuh agak benci sama track ini. Kenapa? Karena Maverick Vinales. wah, Qatar GP 2025. iya, Podium dan gagal karena apa? Mas Bri? air, Tekanan, Bang. Karena tire tire pressure. pressure. Nih, apa namanya? Kita harus gaungkan petisi ya, bikin petisi online untuk menghapus apa namanya? Menghapus aturan tire pressure di MotoGP. Setuju. Masa Ya. orang balapan disuruh mikir tekanan ban kan gitu ya. Nggak Iya, masuk akal sih. Ya. benar. Apa namanya? Itu sama kayak eh, pembalap F1 disuruh mikir apa ya? Ntar nyangkut Ferrari lagi. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan untuk closing statement, mungkin dari Bang Haril dulu. Untuk para tifosi mengingat dua race tersisa, ya walaupun masih ada satu sprint lagi, jangan terlalu berekspektasi ya guys, mengingat ini internalnya udah acak-acakadulnya. Jangan harap Ferrari bisa menang di Qatar ataupun di Abu Dhabi. Ya, podium oke lah, boleh nilai plus saja. Oke. Udahlah, legowo aja deh tifosi. Bang Rifki, Oke, untuk closing statement ya. Jadi yang pertama, jangan lupa untuk subscribe akun ini yang bahas politik, Cia. bahas olahraga, dan kemarin dan banyak lah. Terus yang kedua untuk fans Max Verstappen sendiri ataupun fans Red Bull, ya mungkin jangan juga terlalu berharap lebih, bisa maksudnya jangan terlalu berharap lebih untuk perebutan gelar juara dunia ini. Ya, untuk saya sendiri sih masih masih lebih realistisnya, ya oke lah, McLaren ambil juga WDC. Jangan sampai kalau ekspektasinya Max Verstappen kan, jangan sampai nanti kecewa begitu. Jadi ya nikmati saja, nikmati dua seri lagi. Ya berharapnya Max Verstappen tetap memenangkan dua seri ini atau at least podium. Itu saja sih, Bang. Oke. Ya, tolong tifosi contoh ya fans-fans kayak gini ya nggak apa namanya nggak yang keluar-keluar gitu next time kita kasih paham next time nah itu meme dong sih Betul Mas Bri sekali. nah ini biasanya Mas Bri ini biasanya mode antara mode lawak atau mode bijak nih biasanya. Kalau mungkin closing statement yang pertama sih sebagai orang karbitan ya seperti nama TikToknya ya GP Karbit yang secara mendadak menjadi fans dari Max Verstappen karena melihat performa dia musim ini. Jujur meskipun nggak mendukung Red Bull, tapi eh, aku berharap sekali dan aku meyakini sampai sekarang pun aku masih meyakini bahwa Max masih bisa untuk membawa pulang gelar kelimanya. Keyakinanku ya. Yang pertama, aku yakin pasti bisa. Dan yang kedua, untuk semua fans dari Mercedes ya Silver Arrow, menurut aku jangan terlalu berharap banyak di Qatar pastinya karena
kita tahu bahwa mobil kita belum sestabil itu dan belum ada di titik terbaiknya. Dan cukup kita nating tulus dan appreciate performa mobil kita di musim ini. Udah itu aja. Aku nggak punya hot takes apa-apa ya, karena aku kan tetap bersama hot takesku di podcast sebelumnya, yaitu Ferrari sampai Abu Dhabi pun tidak akan memenangkan juara apapun. Gitu aja. Oke, oke. Ya, penutup dari saya, ini sebenarnya agak mode bijak ya, tapi siapapun nanti di akhir musim yang jadi juara dunia, semuanya pantas guys. Jadi nggak usah lah berantem, Norris, apa namanya, Norris lebih pantas, oh Verstappen lebih pantas, atau Perez lebih pantas gitu ya. Tenang, kalau kata Kok Kevin kemarin tuh, masih ada musim depan yang bisa kita tonton, masih ada balapan lain yang masih bisa kita tonton, masih ada musim-musim berikutnya yang bisa kita antusiaskan, masih ada pembalap-pembalap lain yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya pembalap favorit gitu ya. Jadi tolong jangan berantem guys ya, karena Anda dukung pembalap Anda bukan berarti Anda makan di Plaza Senayan gratis. Itu aja. Saya Afik Ramasta Williams, juara musim depan. Ciao.